Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Salam masih di podcast Salam. Semoga tetap fit selalu dan tetap terjaga puasanya ya. Amin. Masih bersama kita di podcast Salam. Yang pastinya selama beberapa menit ke depan kita akan mengupas tema-tema yang menarik dan juga insya Allah kita akan mendapatkan faedah yang bermanfaat dari Ustadz kita di hari ini. Gimana puasanya, Ref? Ada yang bolong? Alhamdulillah, baru juga awal-awal aman. Kan ada aja orang paginya sih sahur, siangnya minum es doger. Wah, benar juga ya. Padahal kan kalau di hadis nih, bulan puasa ini harusnya setan dibelenggu kan? Nah, ngomongin setan dibelenggu nih, pas banget. Jadwal kita hari ini tuh mau ngebahas tentang setan dibelenggu. Nah, sebelumnya kita sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Abu Fahad Ega Fizalul Ta'ala. Ustadz, gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. Gimana antum? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, Ustadz, terkait tema yang tadi disebutkan, Ustadz, kan tentang setan dibelenggu nih ya. Nah, kok ada aja gitu, Ustadz, orang pas puasa tetap masih bermaksiat gitu, Ustadz. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita ada mempunyai artikel-artikel nih, Ustadz, seputar penampakan setan di bulan Ramadan. Nah, bisa kita lihat. Bulan puasa, hantu di rumah Sarah Wijianto bergentayangan. Nih, penampakan kuntilanak gegerkan warga saat bulan puasa. Fotonya tersebar. Ini komentar lurah setempat. Penampakan terlihat di atap, lolos dari belenggu setan saat Ramadan. Nih, satu lagi nih. Bocah misterius mendadak muncul bulan Ramadan, sosok pembawa pesan. Nah, Sat, sebenarnya gimana sih Sat kita dalam memahami hadis yang mengatakan bahwa kalau bulan Ramadan datang tuh setan-setan dibelenggu, Sat? Baik, bismillah. Barakallahu fiikum. Nabi SAW bersabda, "Idza kana Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Kalau bulan Ramadan, pintu surga itu dibuka, pintu neraka itu ditutup, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan maksud dari setan dibelenggu itu yang pertama adalah setan dibelenggu bagi orang-orang yang menjalankan puasanya dengan baik dan benar. Dia menjalankan rukunnya, wajibnya, sunnahnya, maka Allah membelenggu setan-setan untuk mereka. Yang kedua, di antara maknanya kata Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu yang dibelenggu adalah setan-setan yang besar, yang dia itu punya pasukan-pasukan yang banyak. Nah, gembong-gembong ini, setan-setan kelas kakap ini yang kemudian dibelenggu oleh Allah. Terkadang timbul lagi pertanyaan, Ustadz, kemudian kenapa ini setan-setan kok masih ada? Terkadang kita juga mempertanyakan berita-berita tersebut. Terkadang ada mungkin memang sekedar khurafat, cuma kepercayaan aja, padahal nggak kelihatan sama sekali. Ada beberapa orang yang memang bohong, memang dusta gitu loh. Kemudian, kenapa ini maksiat kok masih ada? Katanya setan dibelenggu, ya kan? Begitu kan? Nah, terkadang Al-Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan di antara sebabnya, terkadang yang menjadi sumber masalahnya, menjadi sumber penyakitnya, sumber maksiatnya orang itu sendiri. Makanya di surat An-Nas Allah mengatakan setan itu ada dua jenis, minal jinnati wan nas. Kita berlindung dari setannya jin dan juga setannya manusia. Jadi terkadang setannya dibelenggu, tapi manusianya sendiri ternyata sifatnya pun kayak setan. Jadi seperti itu. Kalau kita punya perasaan takut dengan makhluk-makhluk seperti itu nih, Ustaz, wajar gak sih, Ustaz, secara masa kecil, misalnya kecil, ditakut-takutin gitu sama om, tante, atau teman, jadi kayak nempel perasaan takut itu, atau jangan-jangan jauh tauhid kita? Iya, nggak boleh seorang muslim itu menakut-nakuti muslim yang lain, apalagi dengan suatu yang memang nggak ada sama sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yuwarri'a akhahu muslim. Nggak boleh seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Jadi orang tua nggak boleh nakut-nakutin anak-anaknya dengan setan, dengan apa lagi, dengan polisi, dengan apa, buat nakut-nakutin paman, keponakan, yang nggak boleh seperti itu. Nah, itu nggak boleh sama sekali. Dan kemudian, adapun takut sama setan, itu gimana sih hukumnya? Takut sama setan tergantung. Kalau yang dia khawatirkan, yang dia takutkan adalah rupa dari setan yang sering tergambarkan sama dia di TV, atau di majalah tergambarkan setannya seperti itu, yang dia khawatirkan, yang dia takutkan adalah wajahnya, rupanya, maka itu nggak ada masalah. Itu termasuk takut yang tobi'i, yang sebagai
bawaan normal manusia. Nah, itu adalah terkadang efek buruk dari dia itu sering nonton film-film horor terkadang, ya kan? Adapun kalau yang dia takutkan itu adalah setan itu bisa membawa kemudorotan, bisa menyakiti dirinya, punya kemampuan yang bisa menggoyangkan alam semesta ini tanpa izin Allah, maka di situ masuk ke dalam kesyirikan. Kita harus meyakini tidak ada keburukan yang terjadi, tidak ada kebaikan yang diberikan, kecuali semuanya pasti dengan izin Allah Ta'ala. Wah, Masya Allah nih penjelasannya Ustadz. Jadi intinya tuh kita sebenarnya harus jaga iman kita, terus harus jaga diri kita sendiri dari hawa nafsu, biar kita nggak jatuh ke dalam maksiat-maksiat, apalagi dalam bulan puasa. Kan sayang kalau kita puasa dari pagi sampai maghrib, tapi ternyata cuma dapat lapar sama hausnya doang. Sahih banget itu ya. Semoga Allah kokohkan niat kita ya selama 1 bulan penuh untuk menjaga kesucian bulan Ramadan ini. Amin. Set, Afwan, kita break dulu ya Set. Nah, Sobat Salam, jangan kemana-mana dulu. Tentunya kita akan membahas tema-tema yang lebih menarik abis ini. Tetap di Podcast Salam. Assalamualaikum, salam. Masih di Podcast Salam. Oke Set, jadi gimana sih Set konsep godaan setan kalau menurut Al-Quran sama Sunnah Set? Barakallahu fikum. Ya, setan itu sebagai musuh kita, dia selalu berusaha untuk menggoda manusia. Yang kita perlu ketahui adalah bagaimana setan itu berusaha untuk menggoda dan juga menyesatkan manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan paling tidak itu ada 4 jalur cara setan menggoda manusia. Yang pertama, setan itu menggoda manusia lewat jalur pandangan. Ketika manusia banyak memandang di situ, yaitu memandang hal-hal yang haram, disitulah kemudian setan masuk mengajak manusia untuk bermaksiat. Makanya sampai ada perkataan dari mata turun ke hati, dari hati turun ke kemaluan sampai perzinahan. Makanya Nabi SAW mengatakan, fal ainan zinahuman nazar. Nabi bersabda, kedua mata perzinahannya adalah dengan melihat, yaitu dengan melihat hal-hal yang haram. Disitulah setan menggoda manusia. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, jalurnya adalah lewat kathratul kalam, banyak ngomong. Ketika seorang banyak berbicara, banyak mengomentari, semuanya dikomentarin sama dia, nanti akan ada suatu saat dia itu dilencengkan sama syaitan. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti, qul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Nah, dari orang banyak berbicara, dari situ dia banyak berdusta, dia banyak menipu orang lain, bahkan sampai para ulama mengatakan segala sesuatu yang berlebihan, kelebihannya itu bisa dimanfaatkan. Kecuali perkataan. Kalau udah kelebihan nggak bisa dimanfaatkan. Kalau air, kebanyakan, itu air bisa ditampung, ya kan? Makanan kebanyakan bisa disimpan buat besok. Tapi kalau orang banyak ngomong, walaupun itu nasihat, kalau kebanyakan nggak bakal manfaat. Betul? Kalau belajar berapa lama 1 jam pelajaran? 50 menit ya. Kalau belajar dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam, mau? Nah, itu arti kebanyakan namanya. Makanya syaitan bisa masuk lewat jalur perkataan. Seorang itu harus menjaga perkataannya, jangan keluar kecuali yang baik. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, adalah lewat jalur makan. Ketika seorang itu banyak makan, dia akan tergerak syahwatnya untuk melakukan kemaksiatan. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti untuk seorang itu membatasi makanannya. Nabi SAW mengatakan, bihasbi mri'in akalatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi seorang itu makan dengan porsi yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Nah, nggak boleh dia berlebihan. Dan Ibnu Rajab menjelaskan bahwasanya seorang itu ketika dia itu makannya sedikit, tidak terlalu banyak, yaitu tidak terlalu berlebihan, itu bisa melembutkan hatinya, tidak membuat dirinya itu rakus. Orang yang rakus, dia bakal bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya kan? Dia nggak memandang lagi mana yang halal, mana yang haram. Pokoknya bagaimana caranya bisa mengenyangkan dirinya, bisa memenuhi ambisi-ambisi dia dalam dunianya. Disitulah salah satu
caranya kemudian syaitan itu masuk. Kemudian cara yang keempat, kata Ibnu Qayyim, adalah ketika seorang itu terlalu banyak pergaulan dan tidak selektif dalam pergaulannya. Dia berteman dengan semua orang dan dia itu membenarkan apapun yang disampaikan sama teman-temannya. Itu menjadi poin yang bisa syaitan masuk kemudian menyesatkan dirinya. Makanya Nabi SAW mengatakan ar-rajulu ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian itu memperhatikan dengan siapa kalian itu bersahabat. Ketika seorang bersahabat dengan orang yang buruk, maka dia nanti bakal mengikuti sahabatnya. Lihat bagaimana Abu Talib ketika sebelum wafat, dia itu ditemani sama Nabi SAW. Kemudian ternyata ada dua orang sahabatnya yang juga menemani Abu Talib. Di situ ada Abu Lahab dan juga ada Umayyah bin Khalaf. Dua-duanya juga sahabatnya Abu Talib. Nabi SAW minta untuk Abu Talib masuk Islam saat itu ketika sudah sakarat. Tapi kemudian Abu Lahab dan juga Umayyah bin Khalaf pun ikut mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Diulangi lagi sama Nabi, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Ternyata Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf mengulangi lagi, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Sampai akhirnya Abu Talib meninggal di atas agama nenek moyangnya, nggak mau masuk Islam sama sekali. Di situ para ulama menjelaskan di antara efek buruk ketika seorang punya sahabat-sahabat yang jelek. Disitulah salah satu cara syaitan untuk menyesatkan manusia. Jadi 4 hal ini harus diperhatikan. Lewat pandangan, lewat perkataan, lewat perut, dan juga lewat apa yang terakhir? Persahabatan. Nah, Set, kalau yang tadi banyak ngoceh itu, Set, kayak di sosmed-sosmed gitu gimana, Set? Kalau misalnya dia kayak orang begini dia komenin, orang begini dia komenin. Apakah kayak gitu juga termasuk, Set? Ya, termasuk dari situ caranya. Ketika semua hal dikomentari sama dia nanti akan ada satu saat dia berbohong. Ketika dia berdebat sama orang lain, dia kalah perdebatan sama orang lain, mau nggak mau dia bakal mengeluarkan sebuah statement yang padahal bukan sebuah kebenaran, tapi dia sampaikan untuk melindungi dirinya sendiri. Sampai Nabi SAW mengatakan, kafabil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia itu menyampaikan apapun yang dia dengar. Kan ini realita yang terjadi. Dia dapat berita apapun langsung share. Padahal terkadang belum di cross check sama dia. Ini benar atau enggak belum. Nah, akhirnya nanti tercampur di situ dengan kedustaan, menyebarkan fitnah dan lain-lain. Intinya sih gangguan setan kan akan terus ada ya, Set. Jadi kita harus memperkuat iman kita. Yang apa kan, yang bertauhid aja, yang beriman aja diganggu, apalagi yang nggak beriman. Jazakallah khairan ya, Set, atas penjelasannya. Jazakumullah khair. Dan sepertinya kita harus break lagi dan tetap di podcast Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di podcast Salam. Sebagai penutup, Ustadz, mungkin bisa kasih nasihat ke kita-kita nih, yang muda-muda atau sobat Salam yang ada di rumah, untuk terhindar dari godaan setan atau hawa nafsu lain. Tafadhol. Barakallahu fiik. Yang pertama, kalau mau terhindar dari godaan syaitan, dan ini nasihat tentunya buat kita semua ya, bukan cuma buat yang muda, tapi juga buat yang tua, buat ustadz, buat murid, buat semuanya. Yang pertama, anggap syaitan itu sebagai musuh. Jangan anggap syaitan sebagai teman. Seorang ketika menutup mata dari musuhnya, dia bakal sering ditipu nantinya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Anggap syaitan sebagai musuh, bukan teman, bukan sahabat. Jangan mau nurut dengan apa yang disampaikan oleh syaitan dan digoda oleh syaitan. Kemudian yang kedua adalah seorang itu berusaha untuk menjalankan syariat Islam dengan baik, dengan sempurna. Dia belajar dengan benar, dia baca Al-Quran. Dengan itu syaitan akan menjauh dari dirinya. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam
agama Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti Allah menjelaskan di situ, untuk kita bisa terhindar dari langkah-langkahnya syaitan, dari godaan-godaan syaitan adalah dengan apa? Ad-dukhul fi silmi kafah. Untuk kita masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Yang suka sama dia diambil. Yang dia nggak suka nggak diambil sama dia. Di antara contohnya dalam sebuah hadis disebutkan adalah idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada i'tazala syaitanu yabki. Kalau seorang anak Adam itu sujud di ayat-ayat sajadah, maka syaitan pun langsung pergi kemudian menangis. Kemudian syaitan mengatakan, wailah, celaka aku, umiro ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Celaka aku, kata syaitan. Anak Adam disuruh sujud, maka dia sujud di ayat-ayat sajadah tersebut, maka baginya surga. Wa umirtu bisujud fa abaitu faliyannar. Adapun aku diperintahkan untuk sujud, yaitu dulu kepada Adam, kemudian aku menolak, maka bagiku neraka, kata syaitan. Maka di sini yang menyebabkan seorang itu ditinggalkan sama syaitan adalah ketika seorang berusaha untuk menjalani agama Islam secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah dengan banyak-banyak seorang itu berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Allah Ta'ala mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah minasyaitanir rajim. Dan jika syaitan itu menggodamu, maka hendaklah fasta'id billah, engkau itu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Makanya Nabi SAW mengajarkan ketika kita masuk ke rumah yang kosong, yang katanya rumah angker gitu loh, untuk kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Begitu juga Nabi ajarkan ketika seorang itu emosi, marah, disitulah salah satu pintu syaitan itu masuk. Makanya orang yang marah itu terkadang menzolimi orang lain, berkata dengan kata-kata yang kotor. Makanya Nabi SAW menasihatkan orang yang marah itu untuk dia apa? Beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Jadi orang banyak-banyak membaca ini, dan juga diantara juga surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Barakallahu fiik. Ustaz, kalau terkait syaitan dari bangsa manusia nih, misalnya keluarga kita yang seperti syaitan ya, Ustaz. Astagfirullah. Nauzubillah aja nih, Ustaz. Intinya jahat sama keluarga, Ustaz. Apakah harus kita jauhi itu? Ada terkadang anggota keluarga yang mungkin sering menzolimi keluarga yang lain. Kalau kita putus hubungannya, itu nggak boleh. Itu nanti masuk kepada memutus tali silaturahmi. Tetapi yang diperbolehkan kepada kita, kata para ulama, adalah menjaga jarak. Tetap menjalin komunikasi seperlunya, secukupnya. Yang kita jalin adalah komunikasi untuk kita menasehati dia, untuk tetap kita mengetahui bagaimana kondisi dia. Adapun kalau kita tahu dia itu sering menzolimi orang, sering ngomongin orang, sering menyebar fitnah, maka jangan kita itu terlalu dekat-dekat sama dia. Nah, dan jadikanlah rahmah, kasih sayang, kepedulian itu sebagai salah satu hal yang kita dahulukan ketika kita bergaul sama mereka. Kita sering-sering berkata yang lembut sama mereka, sering-sering menasihati mereka, atau sekarang itu di WhatsApp bisa sering kirim tulisan-tulisan yang bagus atau video-video yang bagus supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas bimbingannya hari ini dan nasihatnya. Semoga kita dapat mengambil manfaat-manfaat dan mengamalkan faedah-faedah yang telah disampaikan oleh Ustadz. Akhir kata, kami pamit undur diri. Sampai jumpa kembali, dan kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.